Kau bisa jadi apa saja seperti yang kau mau. Kau bisa bilang apapun, ungkapkan isi hatimu. Kau bisa menolak bila kau tak terima, tapi kau harus berontak bila kau teraniaya. Kain kebaya dan gelung rambut jangan jadi penghalang. Lebarkan ruang gerakmu, jangan hanya kasur dan sumur. Bentangkan sayapmu dengan anggun dan bijak. Terbanglah tinggi di langit biru, tapi jangan lupa pulang. Dunia terbentang luas, banyak yang bisa dilakukan. Tetap nyalakan mimpimu seperti Kartini. Kain kebaya dan gelung rambut jangan jadi penghalang. Lebarkan ruang gerakmu, jangan hanya kasur dan sumur. Bentangkan sayapmu dengan anggun dan bijak. Terbanglah tinggi di langit biru, tapi jangan lupa pulang. Dunia terbentang luas, banyak yang bisa dilakukan. Wanita Indonesia, jangan pernah menyerah. Tetap nyalakan mimpimu seperti Kartini. Hai, halo, yuhu. Selamat sore sahabat Indonesia Kaya. Semoga semua yang ada di Sabang sampai Merauke semuanya sehat-sehat, kemudian juga semangat. Dan bagi yang sedang menjalankan ibadah puasa juga semoga semuanya sehat, diberikan kemudahan, kelancaran, serta diberikan keindahan dalam menjalaninya. Selamat datang, selamat bergabung di acara Membaca Kartini lewat karya bersama saya Opi Andaresta. Ya, memang setiap tanggal 21 April perempuan Indonesia selalu merayakan Hari Kartini. Kartini atau kita sebut ibu kita Kartini memang sangat menginspirasi para perempuan Indonesia ya. Pemikiran-pemikirannya pada zamannya ratusan tahun lalu sudah melampaui zamannya pada saat itu. Bahkan sampai sekarang pemikiran Kartini masih kita amini, masih menjadi inspirasi, masih menjadi bahan bakar banyak perempuan Indonesia ketika menjalani kehidupan sehari-hari ataupun ketika mereka berkarya. Nah, membaca Kartini lewat karya. Ada 4 perempuan hebat, seniman-seniman hebat, teman-teman saya yang juga membuat karya yang hebat.
Yang saya percaya ketika mereka berkarya pasti ada semangat atau spirit Kartini di dalamnya. Sudah hadir di sini ada Lila Imelda Sari, kemudian ada Anissa Hertami, ada Caroline Rika, dan juga ada seorang penyanyi yang hebat juga nih, masih muda nih dari timur, yaitu Gabriela Fernandez. Dari tempat yang indah ini di Pondok Tinggal Borobudur, kawasan Borobudur Magelang, kita saksikan membaca Kartini lewat karya. Ya, sahabat Indonesia Kaya, bergabung lagi di acara membaca Kartini lewat karya. Di samping saya sudah ada Mbak Lila Imelda Sari. Mbak Lila ini adalah fashion designer ya. Iya. Kemudian emaknya Lemari Lila. Lemari Lila, iya. Itu Lemari Lila maksudnya apa? Lemari Lila itu sebuah nama yang aku berikan untuk aku membuat desain-desain baju yang diperuntukkan untuk perempuan sebenarnya. Oke, hanya perempuan ya? Awalnya gitu, tapi akhirnya ada untuk laki-laki. Lemari Lila itu selalu setia dengan, aku bisa bilang seni tradisi atau tradisional gitu. Contohnya seperti apa konkretnya? Konkretnya itu jadi di dalam desainku itu pasti ada kain tradisional Indonesia, wastra Nusantara atau pola-pola yang mengikuti sejarah atau baju-baju yang dipakai zaman dulu oleh perempuan Indonesia. Contohnya adalah kebaya. Nah, gitu. Itu dia. Sahabat Indonesia Kaya, seperti yang saya kenakan ini nih ya, yang biru ini, kebaya dari Lemari Lila. Saya senangnya karena ini motifnya kutu baru ya. Iya. Kutu baru, kemudian kekinian sekali. Maksudnya anak-anak zaman sekarang kalau pakai kebaya kan juga kayak saya nih anak zaman sekarang. Mak-mak zaman now. Ya kan, maksudnya kita tidak hanya kebaya yang mengikuti pakem, tapi juga bisa lebih kreatif lagi gitu ya. Nah itu dia. Kalau zaman Kartini dulu memang perempuan memakai kebaya gitu kan. Apakah ini menginspirasi Lila sehingga kemudian desainnya memang selalu kebaya? Ada nggak inspirasi dari Kartini? Ada. Sebenarnya kalau aku mendesain baju nih kayak gini, kayak kebaya ini ya? ini kan kebaya kutu baru, aku namain Bokjum. Terus Bokjum. Bokjum, jadi Bokjum itu yang bukannya gudeg. Bukan, itu Juminten, kalau ini Jumiem. Oh, Jumiem. Sana masih apa ya? Masih gadis, ini udah mboknya. Oh udah gitu, nih mboknya. Sebenarnya inspirasinya itu kalau disebut ada dari Kartini ada, tapi Kartini buat aku itu adalah orang di sekeliling aku. Saya kan besarnya di Jakarta, tapi udah 15 tahun di Jogja. Tempat yang menjadi favoritku adalah Pasar Beringharjo. Kenapa tuh? Karena di sana banyak inspirasi yang akhirnya kayak deket dengan hidup perempuan yang waktu itu mereka itu kan aku ngelihat buruh gendong. Mereka kalau zaman sekarang udah nggak terlalu ya. Betul. Waktu 2007 aku ke Jogja, mereka masih pakai kain kebaya dan membawa barang-barang berat, ya. Naik bis pulang ke Kulon Progo atau jalan kaki tanpa sendal. Bener. Telanjang kaki. Terus mereka biasa aja pakai kebaya kain tuh nggak ngeluh, nggak apa, nggak merasa berat gitu. Di situ terus aku duduk terus mikir, ini kayaknya ini namanya Bokjum ya, itu hayalan sebenarnya, Jumiem gitu. Lalu mereka berkebaya, itulah menjadi inspirasi membuat kebaya kutu baru yang khas Jawa gitu. Ya. Sebenarnya kalau di Lemari Lila kebaya itu udah banyak mendapatkan modifikasi, aku menggabungkan kalau tengahnya itu dari kebaya Sunda, pakai kancing bungkus gitu. Tetapi spiritnya adalah Indonesia, tetap Indonesia kembali kayak lagunya Mbak Opi tadi, pulang gitu ya. Kita kenal semua desain-desain dari segala macam, terus ada turunan atau kita dapat inspirasi dari negara lain, ya udah balik aja lagi. Kita kan punya kebaya, kita punya kebaya. Gimana ya caranya biar kebaya itu bisa dipakai banyak orang, segala golongan, segala usia. Makanya dibuatlah kebayanya lebih, kalau orang sini ngomong nyeleneh gitu. Oh iya, kayak saya dong nyeleneh. Jadi nggak harus pakemnya itu kebaya harus berkain, pergi ke acara resmi, tetapi kebaya itu bisa menjadi
pakai sehari-hari gitu. Kasual ya. Terus kita makainya senang, nggak ketat, nggak merasa jadikan disebutnya kalau orang pakai kebaya kayak membatasi gerak. Iya, atau kayak mau ke kondangan sih, atau mau kayak mbok-mbok jamu gitu. Sebenarnya nggak gitu juga. Nah, kalau dari semangat Kartininya, aku baca buku Kartini itu walaupun dia kan dari keluarga anak bupati ya. Sebetulnya keluarga yang cukup terus masih tinggi lah ya. Masih bangsawan kan? Iya, bangsawan. Mereka punya kesempatan belajar bahasa Belanda dan bergaul dengan banyak orang Belanda, tetapi menurut cerita yang kubaca itu dia tetap belajar bahasa Jawa kromo di rumah. Gitu. Mereka tetap menjalankan hormat kepada ayahnya, menjalankan keterbatasan sebagai orang Jawa gitu. Ya jadi memang itu jadi inspirasi bahwa mungkin kebaya beberapa orang merasa itu pengikat, terkungkung, tapi sebenarnya enggak. Kita walaupun udah kemana-mana, pulang lagi yuk, kita punya kebaya ke Indonesia gitu. Jadi simbolnya dari lemari lila sendiri itu Mbok Jum ya? Iya, salah satu ikonnya. Karena aku dari kecil memang selalu tertarik dengan ikon perempuan. Karena nggak tahu ya, merasa kalau perempuan itu adalah ibu. Terus kita berasal dari seorang perempuan, kebetulan dilahirkan sebagai perempuan. Sosok perempuan itu kuat gitu. Makanya aku jadikan setelah ketemu tadi nama kebayanya Mbok Jum, dihidupkanlah si Mbok Jum itu menjadi ikon. Ada teman kita kolaborasi menggambar, karena gambarku nggak bagus ya. Dia menggambarkan sesuai keinginanku, bayangan perempuan berkebaya, pakai sanggul, tusuk konde gitu. Dia adalah si Mbok Jum itu aku hidupkan karakternya. Dia tetap tertarik dengan menjaga tradisi, tetapi pikirannya sudah lebih maju. Bisa terbang tinggi setinggi betul langit biru, tapi jangan lupa pulang. Kurang lebih seperti itu ya. Keren. Nah, sahabat Indonesia Kaya, saya juga ingin mendengarkan, kita bersama-sama ya, mendengarkan tulisan dari Ibu Kartini yang akan dibacakan oleh Mbak Lila ya. Surat diambil dari cuplikan surat Kartini ya? Surat Kartini, iya. Monggo Mbak Lila. Ini kebetulan aku dapat buku bekas ya ini ya, buku lama. Terus ini bukunya berjudul Surat-Surat Kartini, Renungan Tentang dan Untuk Bangsanya, yang diterjemahkan oleh Nyonya Sulastin Sutrisno. Oke, baik, silakan. 23 Agustus 1900. Potongan surat Kartini untuk Nona E.H. Z. Handelar atau biasa dipanggil Stella. Saya ingin juga mempunyai anak, laki-laki dan perempuan. Akan saya didik, akan saya bentuk menjadi manusia menurut kehendak hati saya. Pertama-tama, akan saya hapuskan adat kebiasaan yang buruk yang lebih menguntungkan anak laki-laki daripada anak perempuan. Kita tidak boleh heran akan sifat laki-laki yang memikirkan dirinya sendiri saja. Kalau kita pikirkan bagaimana ia sebagai anak sudah dilebihkan daripada anak perempuan, juga adiknya yang perempuan. Dan semasa kanak-kanak, laki-laki sudah diajar memandang rendah anak perempuan. Bukankah acap kali saya mendengar ibu-ibu mengatakan kepada anaknya yang laki-laki, saat anak itu jatuh dan menangis, anak laki-laki menangis seperti anak perempuan. Saya akan mengajar anak-anak saya, baik laki-laki maupun perempuan, untuk saling memandang sebagai makhluk yang sama. Saya akan memberikan pendidikan yang sama kepada mereka, tentu saja menurut bakatnya masing-masing. Untuk membuat anak gadis menjadi perempuan baru misalnya, saya tidak akan memaksanya untuk belajar, apalagi melarang dia. Tetapi untuk mengurangi haknya dengan mendahulukan kakaknya yang laki-laki, tidak akan. Saya bermaksud menghapuskan batas yang menggelikan antara laki-laki dan perempuan yang dibuat orang sedemikian cermatnya. Saya yakin bila pembatas itu lenyap, hal itu akan berakibat baik, terutama bagi laki-laki.
sahabat Indonesia Kaya, kita perempuan-perempuan Indonesia sebetulnya jangan takut punya mimpi ya. Jangan takut punya mimpi, bermimpilah setinggi mungkin dan jangan padamkan mimpi-mimpi kalian gitu ya. Mbak Lila, rasanya banyak sekali nih inspirasi dari pembicaraan dan dari karya-karyanya Mbak Lila. Terima kasih sudah memberikan inspirasi lewat karya-karyanya, terus berkarya. Salam sayang buat Aksan sama Mas Abu yang sudah mendukung sehingga itu dia tantangan perempuan berkarya itu memang dukungan dari suami, kemudian membantu membagi waktu antara keluarga dan karya gitu ya. Tapi ternyata Mbak Lila alhamdulillah keluarga mendukung sepenuhnya. Mudah-mudahan yang lain juga didukung oleh keluarga ketika perempuan berkarya. Baik sahabat Indonesia Kaya, kita akan teruskan perbincangan dengan teman saya yang lain. Jangan kemana-mana ya. Ku lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati, air matamu berlinang, mesin tanmu terkenang. Sebuah lagu yang tertulis tentang mimpi untuk negeri. Mimpiku sederhana untuk saksikan negeri ini tak lagi dirundung duka atau berjuta perkara. Mimpiku sederhana untuk pastikan negeri ini tak lagi dikelabui mereka yang haus kuasa. Perjalanan belum berakhir dan perjuangan pun tak berhenti. Teriakan seperti tak berarti, tapi perjalanan belum berakhir dan perjuangan pun tak berhenti. Sampai titik darah terakhir kita perjuangkan yang benar. La da 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 da. Mimpiku sederhana untuk saksikan kau dan aku dengan caraku dan caramu bergerak, tak hanya bicara. Mimpiku sederhana untuk pastikan walau sedikit demi sedikit, pastikan ibu tak lagi menangis. Perjalanan belum berakhir dan perjuangan pun tak berhenti. Teriakan seperti tak berarti, tapi perjalanan belum berakhir dan perjuangan pun tak berhenti. Sampai titik darah terakhir kita perjuangkan yang benar, yang benar. Untuk ibu pertiwi
berdiri di sini. Jangan lagi kau bersedih, kami anakmu berpegangan tangan. Jangan lagi kau menangis, kami anakmu tak henti berjuang. Jangan lagi kau bersedih, kami anakmu tak henti berkarya. La da 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 la da 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 la da 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 la da 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 Mimpiku sederhana untuk saksikan kau dan aku dengan caraku dan caramu bergerak, tak hanya bermimpi. Oke, tadi sebuah lagu tentang mimpi untuk negeri yang kutulis mungkin beberapa tahun yang lalu. Tapi ada sebuah lagu lagi yang ingin aku bawakan hari ini, berjudul On a Sailboat Beneath the Sky. Tentang mimpi yang aku analogikan sebagai sebuah pelayaran. Kartini dengan mimpinya yang begitu hebat dan begitu besar, dan teman-teman semua yang sedang menyaksikan ini yang juga punya mimpinya masing-masing. Ini lagu untuk kita semua. Sailing across the ocean, leave the coastline far behind. In the night of a starry sky, we put up our dreams as the moon gets high. And far we go on a sailboat beneath the sky. Sailing across the ocean, a taste of fear, a glimpse of doubt is hanging on the dark sky. But the sound of whistling waves keeps us dancing silently through this endless sea, and far we go on a sailboat beneath the sky.
But sometimes I ask, oh, where is my home? Oh, where is my home? Oh, are we there yet? Oh, I want to sail home. I want to sail home. Sailing home, I'm sailing home. But where is my home? Where is my home? Sailing home, I'm sailing home. But where is my home? But where is my home? Sailing home, I am sailing home. But where is my home? But where is my home? Where is my home? Oh, let me sail home. But where is my home? Sailing, I'm sailing across the ocean, across the ocean. The wind on our face sings a song of forever. Oh, let the sea becomes our home. 'Cause there is no home but the journey is already a home. It's already a home. It's already a home. Sometimes it's not about the destination, it's all about the journey. Bukan tentang hasil akhir, tujuan akhir, tapi tentang menikmati setiap perjalanannya. Selamat bermimpi. Sahabat Indonesia Kaya, sekarang saya sudah bersama perempuan generasi Z dari Timur, ya, Gabriela Fernandez, atau kalau akrab dipanggilnya Gaby. Benar nggak? Bener Mbak Opi. Tadi kan Gaby membawakan 2 buah lagu ya, itu ciptaan kamu sendiri ya? Iya, ciptaan sendiri. Itu saya dengar tadi tentang mimpi, mimpi untuk negeri yang satu ya, lagu pertama, kemudian juga tentang mimpi tapi aku analogikan sebagai proses berlayar. Proses berlayar. On a sailboat beneath the sky. Oke, jadi sebetulnya yang paling penting itu bukan tujuan akhir tapi proses. Iya. Hidup itu memang berproses ya. Iya. Itulah yang membuat kita jadi kaya. Kan sebetulnya lagu-lagunya Gaby tentang mimpi gitu ya. Itu kalau kita dengar sebetulnya memberikan inspirasi sampai kadang-kadang memberikan pencerahan. Ya kan? Semoga ya kan? Nah, menurut Gaby, karya-karya Gaby pasti kan ada inspirasi atau spirit dari pemikiran-pemikiran R.A. Kartini ya. Seperti apa tuh kalau kemudian kamu ekspresikan ke dalam karya? Iya, jadi salah satu yang ketika aku membaca surat-surat Kartini, Mbak Opi, aku melihat bahwa dia punya pemikiran yang sangat-sangat jauh ke depan. Ya. Dan bahwa tentang mimpi bagi Kartini itu juga sangat-sangat kuat di dalam surat-suratnya. Ya. Gitu. Dan bagaimana cara untuk menyampaikan apa yang kita harapkan atau perjuangan yang kita lakukan itu bisa dengan banyak cara gitu. Salah Kartini satunya dengan menulis. ya. Gitu. Dan saya merasa bahwa senjata saya adalah musik misalnya. Oke. Gitu, saya adalah musik atau lukis dan kemudian bagaimana pesan yang ingin dibawakan itu dimasukkan ke dalam karya gitu. Jadi menurut saya ketika sebuah pesan disampaikan melalui karya itu bisa mau lebih mudah diterima gitu Lebih kan, kuat ya. lebih kuat juga Ya. gitu, bisa lebih menyentuh gitu kan. Itu yang
pentingnya seni gitu kan ya Mbak. Oke. Selain terinspirasi dengan kesetaraan yang merupakan buah pikiran Kartini gitu ya, apalagi yang membuat Gaby mengidolakan Kartini yang kemudian ada di dalam karya-karya Gaby? Mungkin satu hal dari pembicaraan sama Mbak Opi ini sebelumnya, jadi bahwa Kartini itu juga mungkin dia tidak melihat sampai di ujung gitu. Yang penting dia menulis, dia menuangkan itu dalam tulisannya, dan ternyata itu yang menjadi kuat sekali gitu Mbak Opi. Sama seperti yang laguku tadi, ya mungkin kita nggak bisa melihat daratan akhirnya ketika kita berlayar, tapi kita benar-benar hidup di dalam setiap prosesnya. Itu yang kemudian menjadi kuat pesannya yang disampaikan. Dan bahwa sesuatu itu tidak harus instan, bahkan tidak boleh instan ya, tetap berproses sehingga membentuk karakter kita ya. Itulah dia ya, perempuan-perempuan Indonesia, bahwa sebetulnya mimpi itu juga penting ya dalam hidup kita. Rasanya kalau kita tidak punya mimpi, kita tuh seperti mati, bener nggak Iya bener banget Mbak Opi. Ya kan? Iya, dan mimpi itu bisa banyak hal ya Mbak Opi. Maksudnya Kartini dengan mimpinya untuk negeri, saya juga tadi di lagu pertama mimpi untuk negeri, tapi di lagu kedua kemudian saya mengajak teman-teman yang punya mimpi apapun itu, para perempuan Indonesia dengan segala passionnya, segala kreativitasnya, yang zaman sekarang udah banyak banget ya jenisnya Mbak Opi. Itu memang semua punya perjuangannya masing-masing, perjalanannya masing-masing yang sangat-sangat indah bila dinikmati. Jadi jangan takut berlayar dengan mimpi-mimpimu ya kan, jangan takut terbang tinggi, membawa mimpi-mimpimu, tapi ingat jangan lupa pulang. Iya benar, aku suka banget lirik Mbak Opi yang itu tadi. Oke, terima kasih Gaby ya. Terima kasih, Kita akan lanjut dengan perempuan yang lain yang juga sangat menginspiratif. Sahabat Indonesia Kaya, sekarang saya sudah bersama teman seniman saya yang lain, yang cantik, tapi tidak hanya cantik luarnya saja, tapi cantik dalamnya, otaknya, hatinya. Anissa Hertami. Halo. Masih muda, single happy ya tapi ya. Oh iya dong, kayak lagunya Mbak Opi, I'm single and I'm very happy. Kan, kalau saya tuh single juga loh. Oh, wow. Tapi single plus. Gimana itu single plus suami plus anak. Bisa ya. Nah, Anissa Hertami ini nih agak serakah nih. Karena Anissa seorang aktris ya, pemain film ya, kemudian juga seorang penulis dan seorang dosen dan calon chef ya katanya. Calon juru masak. Chef rumah tangga aja. Chef rumah tangga. Aku dimasakin nanti ya. Oh boleh. Nah kalau aktris ini Anissa kan sudah berperan dalam satu film Sugija yang kemudian mendapatkan penghargaan ya. Iya betul. Sebagai aktris pendatang baru terbaik Piala Maya ya. Piala Maya waktu itu. Kemudian juga penulis. Saya tuh selalu iri dengan penulis. Karena menurut saya penulis itu mempunyai kemerdekaan dan bisa membuat dunia sendiri, menciptakan dunia sendiri. Kurang lebih seperti itu ya. Apa karyanya Anissa dalam bidang penulisan? Oke Mbak, jadi sebetulnya kalau penulis tuh aku masih sangat awam banget ya, masih baru banget kayak gitu. Cuman kemarin memang aku biasa berapa kali kemarin ada nulis naskah untuk film dan series yang aku garap sendiri juga, film pendek gitu ya. Kemudian maksudnya menyutradarai? Iya menyutradarai juga. Berarti ada lagi sutradara. Serakah kan? Iya sambil belajar karena memang kuliahnya dulunya juga basicnya di situ sebetulnya. Nah terus kemarin ada satu cerpen saya juga yang sempat udah dimuat di Kompas kayak gitu ya, yang itu juga menceritakan tentang satu sosok perempuan yang tangguh. Single parent, seorang ibu kayak gitu. Iya. Berarti kalau bicara sosok perempuan yang tangguh, berarti kamu memang ketika menulis inspirasinya memang bisa dibilang terinspirasi dari spiritnya Kartini juga ya. Betul Mbak. Kesetaraan, perempuan yang tangguh, bisa dibilang seperti itu? Bisa dibilang seperti itu karena
Sebetulnya kalau kita melihat spirit Kartini kan kita juga bisa melihat bagaimana spirit itu bisa melampaui zamannya ya. Iya. Tidak hanya hidup di zaman Kartini, bahkan bisa kita implementasikan sekarang ini. Iya, betul. Nah kemudian aku melihat aja dari apa sih yang ada di sekitar aku kayak gitu. Dan ini kira-kira yang bisa sejalan gitu dengan spiritnya Kartini. Dan apalagi aku juga sama-sama sebagai seorang perempuan juga iya, kayak gitu. Iya, Nah, dan single lagi. Kok itu dibold terus dan ya? kece lagi. Jadi itu yang kemudian aku coba tuangkan. Jadi bukan dari sesuatu yang jauh dari aku gitu ya, tapi dari apa yang ada di sekitarku aja. Oke. Kalau tadi kamu menyebutkan bahwa pemikiran Kartini itu melampaui zaman, itu saya setuju banget. Bahkan di tahun 1800 dia sudah membicarakan kesetaraan. Yes. Kesempatan yang sampai sekarang sebetulnya juga masih diperjuangkan. Banyak perempuan-perempuan yang belum mendapatkan kesetaraan. Betul. Oke, sahabat Indonesia Kaya, kita penasaran nih seperti apa sih Anissa menuangkan pikirannya mengenai perempuan yang tangguh menurut versinya ke dalam cerita yang akan dibacakan oleh Anissa. Monggo Mbak Yu. Oke, baik Mbak Opi. Saya akan membacakan ini penggalan aja ya. Ya. Judulnya Sore Bersama Ibu. Pernah setahun yang lalu, aku sempat bilang pada ibuku bahwa aku enggan menikah. Dengan alasan aku tidak percaya sama sekali dengan ikatan pernikahan. Aku sudah mengantisipasi dengan menyiapkan jawaban-jawaban jika ibu marah saat aku mengutarakan pikiranku. Ibu sedang mengaduk sayur waktu aku menyampaikan hal itu. Duk, hidupmu itu adalah milikmu sepenuhnya, pilihanmu. Ibu bisa apa selain mendukungmu? Ibu menatapku sesaat, kemudian sibuk mengaduk sayur kembali. Jangan pedulikan omongan orang lain. Bukan mereka, tapi kamu sendiri yang menjalani hidupmu. Untuk seorang wanita yang hidup di desa, jawaban ibu sungguh di luar dugaanku. Aku mengira pengalaman-pengalaman ibu tentang kegagalannya menikah barangkali yang membuatnya setenang itu menghadapi pikiranku. Dan aku meyakini, tentu ibu tidak ingin aku mengalami hal yang serupa dengannya. Pernikahan ibu yang terakhir bisa jadi pernikahannya yang paling bahagia, meskipun harus kembali dipisahkan pada akhirnya. Aku masih SD waktu itu saat ibu bilang dia menemukan bapak untukku. Ya, aku kemudian memanggilnya bapak. Seorang pria pendiam yang senang menembang Jawa sambil memberi makan perkutut peliharaannya. Ketika bapak kemudian meninggalkan ibu lebih dulu karena serangan jantung, butuh waktu yang sangat lama bagi ibu untuk sembuh dari dukanya. Dan seingatku, aku tidak betul-betul ada di samping ibu waktu itu. Aku justru sibuk dengan pikiranku sendiri, sibuk dengan lukaku sendiri. Dan aku menyalahkan ibuku atas semua hal yang terjadi. Hubunganku dengan ibu merenggang, aku memutuskan untuk keluar dari rumah ibu dan menjalani hidup sendiri. Mungkin baru beberapa waktu terakhir hubungan kami membaik kembali dan kadang-kadang aku sering mengunjunginya, seperti sore ini. Bu, sebetulnya ada yang harus aku sampaikan pada ibu. Apa itu, Dok? Katakan saja. Ibu tahu kan, aku enggan menikah. Aku gak percaya itu semua. Ibu menghela nafas sesaat, kemudian tersenyum mengangguk. Dan tentu saja ibu sangat tahu betapa kerasnya aku dalam hal itu. Dan ia tidak bisa menyalahkanku sepenuhnya. Karena ia merasa ikut andil atas traumaku pada pernikahan. Hal yang diam-diam juga menghantuinya dengan rasa bersalah. Itu aku yang dulu, Bu. Yang masih marah, dendam, dan trauma. Aku terdiam sejenak menatap mata ibu. Ibu tampak sedikit bingung dan berusaha menebak apa yang sebetulnya hendak kusampaikan. Bu, besok calonku mau berjumpa dengan ibu. Ibu tampak tidak percaya mendengar hal itu. Sekilas kulihat, ekspresi wajahnya sama bahagianya dengan wajah yang ada di foto usang saat menggendongku. Ibu kemudian memelukku erat sekali. Aku buatkan chai tea lagi ya, Bu. Ibu mengangguk, matanya berkaca-kaca.
Aku meninggalkan ibu di ruang tamu seorang diri. Seorang ibu yang sedang bersyukur karena doa-doanya yang panjang akhirnya dikabulkan. Wih. Oke, kamu perempuan yang berpendidikan tinggi ya, S2 yang kemudian sedang merencanakan S3 ya kan. Kemudian kita juga ada apa ya? Semacam apa ya di masyarakat kita ya, perempuan jangan ketinggian Sekolah. nanti susah dapat suami gitu ya, atau kok sibuk sekolah, nah kok kamu kok tidak mikirin rencana berkeluarga. Kamu melihat pendidikan sama keluarga, perempuan pendidikan tinggi seperti kamu sama perempuan yang berkeluarga itu seperti apa sebetulnya, Anissa? Oke, sebetulnya kalau yang aku lihat ya, justru ketika kita semakin berpendidikan, kita juga semakin terbuka pikirannya karena kita semakin memiliki wawasan yang luas. Dan aku pikir pengetahuan itu juga salah satu fondasi berkeluarga yang cukup penting ya. Jadi kita bisa sama-sama, kalau aku memandang berkeluarga itu kan sebagai sebuah partner, jadi rekan gitu ya. Jadi nggak ada yang misalnya ini memasak, nyuci itu tugasnya perempuan, nggak semata-mata seperti itu gitu. Dan itu kan sebenarnya sudah banyak kita temui sekarang gitu ya, saling berbagi peran kayak gitu. Iya, betul. Nah, aku pikir justru pendidikan itu yang juga bisa menguatkan hal-hal seperti itu, Mbak. Jadi kita nggak akan pernah bisa melakukan sesuatu yang kita tidak pernah tahu kayak gitu. Nah, kalau kita berpendidikan, kita tahu hal semakin banyak, itu juga bisa menjadi satu pengetahuan yang juga bisa menjadi fondasi untuk berkeluarga yang setara, berpartner yang setara dengan pasangan kita. Dan juga perempuan memang harus berdaya ya, salah satunya melalui pendidikan. Itu juga bikin perempuan berdaya, dan ketika perempuan berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan, kemudian dia dengan percaya diri bisa istilahnya menolak atau berkata tidak. Yes. Dengan kondisinya kadang-kadang itu penting, Mbak, berkata tidak tuh. Ya, harus berani berkata tidak ketika perempuan percaya diri karena dia berdaya. Ya. Kalau menurut kamu apa yang kamu ambil ya dari spiritnya Kartini dalam kehidupan sehari-hari kamu dan ketika kamu berkarya ataupun kamu menjadi dosen lah? Kamu juga seorang dosen ya. Ini ibu guru. Guruku kece sekali gitu. Ada nggak spirit Kartini yang sebetulnya jadi kamu kamu bawa yang menjadi pegangan hidup kamu ketika kamu berkarya? Yes. Kalau spirit Kartini tentu saja tentang ketangguhan dan kemandirian. Dan tadi kembali lagi ke konteks perempuan berdaya ya. Jadi sebetulnya akhirnya saya juga berkorelasi dengan kemandirian itu, nganggap ya intinya begini, nanti kalau berpartner dengan siapapun ya, baik dalam bekerja, dalam berkeluarga, dalam hal apapun lah yang dilakukan seorang perempuan di dunianya ya, istilahnya kita tidak mengandalkan diri kita sendiri, jadi tidak terlalu bergantung pada orang lain. Jadi betul. Ada kamu, aku senang banget karena kita bisa sama-sama bekerja bersama. Tapi kalau kamu nggak ada, aku juga bisa kok. Terima kasih sayangku. Terima kasih juga Mbak Opi. Mbak cantik. Yuk mari kita ngobrol lagi dengan yang lain di Membaca Kartini lewat karya. Yeay. Ya, sahabat Indonesia Kaya, di sebelah saya sudah ada teman saya, seorang seniman tekstil yang hebat. Saya kenal Rika dari puluhan tahun lalu ya? 2006 ya? 2006. Udah berapa belas tahun Berapa belas tahun. Caroline Rika, seorang seniman tekstil yang karyanya sudah melanglang buana sebetulnya. Nah, saya sendiri berapa kali pernah datang ke pamerannya Rika yang ada di ISI ya. Itu rata-rata karya-karyanya Rika bercerita, ada cerita di baliknya. Jadi setiap karya sebetulnya mempunyai cerita sehingga lahirlah karya tersebut. Di beberapa pamerannya Rika, karya-karya Rika bercerita tentang perempuan, rata-rata tentang perempuan. Ada apa dengan perempuan? Kenapa terobsesi dengan perempuan?
Pertama mungkin karena saya sendiri seorang perempuan. Oh, kamu perempuan ya? Iya. Jadi saya banyak mengalami pengalaman-pengalaman sebagai perempuan yang mungkin terus beberapa jadi salah satu mungkin ada sesuatu yang saya kritisi juga dengan dengan hal-hal yang berhubungan isu-isu tentang perempuan itu. Sehingga itu menginspirasi saya untuk jadi salah satu konsep dalam karya saya seperti itu. Nah, salah satu karyanya Rika di tahun 2000 ya, luar biasa karena disimpan atau dipajang di museum loh. Ini bukan galeri exhibition biasa, tapi di museum di Darwin, Australia. Benar nggak Rika? Iya, betul. Itu ceritanya gimana kok bisa sampai terpilih? Karyanya apa yang kamu ceritakan? Jadi kebetulan waktu tahun itu memang itu adalah karya yang saya buat tahun 2000 untuk sebuah perlombaan batik ya. Nah, terus desain batik. Iya, batik udah bentuk jadi. Terus dari gitu memang kebetulan waktu tahun 2005 kebetulan saya diundang terpilih untuk ikut kayak weaving biennial semacam itu di pameran weaving gitu di Australia di Darwin. Kemudian dari kurator museum dia melihat karya-karya saya dan dia tertarik untuk mengkoleksi itu. Jadi memang itu karya itu batiknya motif kaung yang kemudian saya buat seperti optic illusion. Jadi memang optic illusion, tabrak-tabrak gitu. Iya betul, tabrak-tabrakan. Memang judulnya kaung tabrak tubruk. Nah. Jadi memang dia diinspirasinya waktu pada masa tahun 2000-an itu memang masih sedikit sekali, jarang sekali batik yang memang cukup casual untuk digunakan, cukup wearable, dipakai oleh anak muda seperti itu. Anak muda seperti saya. Iya. Sampai saya pas mau masuk jurusan kuliah batik itu teman saya dia bilang, "Hah, kamu ngambil jurusan nenek-nenek," katanya gitu. Jadi menurut orang bahwa jurusan desain tekstil batik itu dibilang nenek-nenek. Iya, jurusan nenek-nenek katanya. Aku pertama kali mau masuk itu. Terus cuma aku memang suka sih gitu. Terus jadi aku memang bikin yang optic illusion yang lebih dinamis batiknya seperti itu, dan memang karena motif kaung sendiri kan sebenarnya motif sakral seperti itu. Jadi terus saya pengen tetap nggak mau merubah motifnya itu, tapi gimana caranya biar bisa dinamis itu ya caranya dengan membuat dia ada flow gitu, jadi seperti optic illusion. Dan saya pikir ya kalau kita bikin motif ini kan kita bisa pakai buat dugem kali ya, mungkin batiknya seperti itu buat atau dugem buat dugem gitu ya. Tapi sebetulnya begitulah caranya Rika menyosialisasikan batik sehingga batik itu tidak hanya identik dengan pakaian formal gitu. Betul. Kali ya. Sampai kemudian di tahun 2000-an kita semua bisa pakai batik dengan jeans, bener nggak? Bikin tabrak, pakai batik dengan celana pendek. Itu caranya Rika untuk sebetulnya melestarikan tradisi ya. Iya betul, kekayaan tradisi Indonesia seperti itu. Rika sendiri kan sarjana tekstil ya. Ya. Maksudnya kalau sarjana tekstil itu apa yang dihasilkan oleh Rika? Apalagi ketika berpameran, berarti jenisnya tekstil pamerannya gitu ya? Sebenarnya memang kita nggak punya, maksudnya emang sebenarnya udah harus, tapi memang karena saya memang cinta ya, jatuh cinta dengan tekstil itu, otomatis saya merasa dekat dan selalu jadi kayak ada terpacu untuk selalu eksperimen gitu loh dengan bahan-bahan material dari tekstil tersebut. Dan kayak cerita-ceritanya, kita kan sebenarnya kayak tekstil Indonesia itu kan kaya sekali ya, dengan tidak hanya batik. Iya betul, dengan filosofinya juga, dengan kehidupan sosialnya. Nah itu buat saya sangat menarik untuk diolah seperti itu. Itu dia, kalau saya melihatnya bahwa semangat Kartini pada diri Rika adalah ketika dia berani untuk melakukan sesuatu yang dia cintai, yang sebetulnya secara umum orang masih melihat sebelah mata. Ngapain lo jadi sarjana tekstil gitu kan? Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau menurut saya, kamu adalah Kartini masa kini yang juga pemberontak, yang juga berani. Ini salah satu hasilnya nih. Ya, ini tidak namanya, biasa ya? Saya bilang ini
shelf, scarf, endul gitu. Endul. Yang saya pakai juga karyanya Rika. Iya, jadi memang ini saya coba eksperimen gimana caranya membuat tekstil kain 3 dimensi ini dengan cara teknik jumputan. Terus saya olah lagi, saya eksperimen. Jadi dia memang bisa cukup cukup permanen ya. Walaupun cukup tahan untuk dan bisa dipakai jadi kain yang 3 dimensi. Oke, luar biasa. Kamu ada nggak terinspirasi nasionalisme ya, dengan tema nasionalisme ya pada karya-karya kamu? Ada banget. Ada banget? Iya. Gimana ceritanya? Ini salah satu contohnya ini. Oh ini nih? Iya. Yang baju kuning ini ya. Ini Cheongsam ya? Betul, ini Cheongsam, tapi kalau kita lihat dekat ada tulisannya dan itu dari label dijahit satu-satu. Itu dijahit satu-satu, Mbak. Tulisannya Made in Indonesia. Made in Indonesia. Dari satu baju ini semuanya ada desain atau motif ya? Bukan, itu dari label buat baju saya jahit satu-satu. Oh, ya ampun. Ada yang bantu ibu-ibu juga. Made in Indonesia. Ini cerita di balik ini seperti apa, Rika? Jadi ya memang ya ini memang dari pengalaman pribadi sih. Iya. Jadi pas kebetulan saya lagi ngurusin surat pernikahan gitu, dimintain SKBRI. Apa tuh? Surat keterangan berwarga negara Republik Indonesia. Iya. Terus ya buat saya ini sesuatu yang aneh ya, karena saya orang Indonesia gitu. Terus ya dan memang ternyata ya masih ada ya nggak banyak sih gitu, sejak reformasi tentunya nggak banyak. Ya beberapa mungkin kayak administrasi yang ternyata memang membedakan etnis itu, dan untuk saya tidak pernah merasa ya kita sih ya oke aja ya, maksudnya nggak ada perasaan apa-apa, dan jadi kaget gitu ketika ternyata pas ngurusin sesuatu itu hal-hal yang berhubungan dengan administrasi kok ternyata masih ada yang dibeda-bedakan, mempertanyakan keindonesiaan kamu, mempertanyakan keindonesiaan ya. Padahal kamu sudah banyak juga ya, istilahnya membawa nama Indonesia lewat karya kamu ke forum dunia. Salah satunya ada di museum di Darwin, gitu kan? Tentang batik itu ya. Tentang batik ini judulnya apa karya kamu? Never Indonesian Enough. Never Indonesian Enough. Tidak pernah cukup menjadi Indonesia. Iya. Seperti itu. Makanya jadi memang mungkin orang selalu melihatnya dia seperti kamu, ya memang saya Chinese sih, tapi maksudnya selalu melihat dari jauh ya seperti Cheongsam, tapi kalau dari dekat kan sebenarnya aku made in Indonesia. Made in Indonesia, tulen. Tulen. Asli, nggak KW loh. Indonesia. Bisanya ini ya, bikin sambal gitu ya. Iya, ya, dan batik itu kan sangat Indonesia ya. Betul. Terus kemudian shibori, tie-dye ya. Iya. Luar biasa, itu kita bisa melihat bahwa semangat Kartini dan spirit Kartini ternyata betul-betul menginspirasi Rika pada karya-karyanya. Begitu sahabat Indonesia Kaya. Ya, sahabat Indonesia Kaya, demikianlah acara kita membaca Kartini lewat karya. Terima kasih telah bersama kami semua di sini. Semoga apa yang tadi kami perbincangkan, kami sajikan, memberikan inspirasi ataupun pencerahan, sehingga kita semua perempuan Indonesia berani punya mimpi, percaya pada mimpi kita, dan semoga kita bisa yakin bahwa kita bisa terbang tinggi ke langit biru, tapi jangan lupa pulang. Saya mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman perempuan saya yang hebat-hebat, Lila, kemudian Rika, kemudian Anissa, Gaby. Semoga apa yang sedang diperjuangkan ya, yaitu mewujudkan mimpi-mimpi kita, semoga dipermudah dan tercapai. Amin. Saya juga mau mengucapkan terima kasih yang banyak sekali untuk para pendukung acara, yaitu Jarum Foundation dan Indonesia Kaya, yang selalu mendukung inspirasi atau ide-ide gagasan saya dalam berkesenian. Tentu saja dengan para seniman-seniman teman-teman saya,
Kemudian juga dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terima kasih banyak. Lalu juga ada The 101 Hotel Tugu Yogyakarta, dan tentu saja dari Pondok Tinggal kawasan Borobudur Magelang di tempat yang sangat indah ini. Terima kasih buat semuanya, semoga selalu sehat, selamat bermimpi, wujudkan mimpi, dan salam baik. Wanita Indonesia, cantik, anggun, dan bijak, tahu tempatkan dirinya. Kini bebas bersuara, juga bebas berkarya, ikut membangun negara. Jadi presiden, memimpin negara, jadi wakil rakyat, menampung aspirasi rakyat, jadi pengusaha, membantu perekonomian, jadi TKI, pahlawan devisa negara. Wanita Indonesia, cantik, anggun, dan bijak, tahu tempatkan dirinya. Kini bebas berkarya, juga bebas bersuara, ikut membangun negara. Jadi seniman kayak kita, memberi inspirasi, jadi Bu Hakim, menegakkan keadilan, jadi olahragawan, mengharumkan nama bangsa, jadi seorang